Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Mudah-mudahan puasa kali ini di bulan Ramadan kita puasanya lancar. Semuanya diberikan kemudahan sampai dengan nanti di hari akhir bulan Ramadan. Pernah nggak sih kita ngalamin dimana bulan puasa tidur, main game, main handphone, nggak rampung-rampung? Nah, itu tentu bukan contoh yang baik ya, nggak usah ditiru. Hari ini saya mau berbagi tips bagaimana agar kita berpuasa tidak sia-sia. Bagaimana agar puasa kita tidak sia-sia? Ada 5 tips yang harus kita ikuti biar puasa kita dinilai sebagai ibadah dan berbuah pahala tentunya. Ups, sebelum saya ngasih tips 5 cara agar puasa kamu nggak sia-sia, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu biar semakin keren ya. Bagaimana agar puasa kita tidak sia-sia? Ada 5 tips yang harus kita ikuti biar puasa kita dinilai sebagai ibadah dan berbuah pahala tentunya. Yang pertama, biar puasa kita tidak sia-sia, pertama kita harus meluruskan niat. Apa sih niat kita berpuasa? Puasa diniatkan sebagai ibadah, bukan sebuah beban. Ini yang penting. Kenapa? Karena kadang kita menjadikan puasa ini sebagai hanya sekedar penggugur kewajiban saja. Biar sama kayak teman-teman yang lain puasa, aku ikut-ikutan puasa. Itu berarti niatnya nggak benar. Maka niatkan puasa kita hari ini sebagai sebuah ibadah. Itu makanya puasanya nggak sia-sia. Yang kedua, isilah hari-hari dengan ibadah. Apa? Banyak ibadah tuntunan yang disunahkan sama Rasulullah. Apa itu? Baca Quran, sholat, duha, dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah yang lain yang bikin kita nggak hanya diem di rumah, tidur, main game, main handphone. Ibadah-ibadah itu kita isi supaya apa? Nilai dari ibadah puasa kita berisi, tidak kosong. Jadi selain niat dengan lurus, ya, niatkan dengan tulus, dengan ikhlas, maka isi hari-harimu dengan rajin ibadah. Sholat 5 waktu pasti, itu kan wajib ya. Tambahkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ada sholat duha, kemudian baca Quran, baca buku-buku yang positif, buku-buku pengetahuan tentang agama, memperdalam keimanan kita. Yang ketiga, jangan banyakkan tidur. Mentang-mentang puasa nggak ada kerjaan, terus kita tidur sepanjang waktu. Sehat nggak? Itu nggak sehat buat kesehatan. Kenapa? Puasa bukan menjadi alasan lantas kita menjadi tidur. Sebaliknya, tidur juga bukan menjadi alasan sebagai sebuah bagian dari ibadah. Kalau orang mengatakan tidurnya orang berpuasa adalah bagian dari ibadah, itu salah ya. Nggak boleh kita terlalu lama tidur. Tidurnya udah cukup tadi malam ya, kalau udah pagi, siang, sampai sore, kalaupun hanya istirahat sejenak, secukupnya. Jangan isi hari-harimu dengan berbaring, rebahan, tidur sampai dari pagi sampai sore. Salah. Jadi jangan tidur biar puasanya tidak sia-sia. Yang keempat, jauhi diri dari aktivitas gadget. Apa itu? Bermedia sosial, main game, handphone selalu di tangan selama 12 jam kita berpuasa. Gak boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau hanya sekedar berkomunikasi, browsing, mencari informasi, mencari materi-materi dakwah, biar tambah pengetahuan kita, nggak apa-apa. Tapi kalau isinya hanya main medsos, ya, nonton YouTube yang nggak jelas, ya, kemudian main game, apalagi jauhi. Jangan isi hari-hari puasa kita dengan sia-sia, karena kebanyakan kita pegang gadget, pegang handphone sepanjang hari. Biar nggak sia-sia, isi dengan berbagai macam aktivitas yang lain. Tips yang kelima,
jagalah dirimu dari perbuatan dan lisan yang sia-sia. Apa maksudnya? Jauhi dari ucapan-ucapan yang gak benar, perbuatan-perbuatan yang gak benar, ghibah, ya, kemudian membicarakan orang lain, mengumpat, kata-kata kotor, jauhi. Maka isilah dengan kalimat-kalimat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan pernah mengisi hari-harimu dengan ucapan, perkataan, perbuatan yang tidak benar, yang sia-sia. Apa itu? Perbuatan kotor, perbuatan dan kata-kata lisan yang kotor. Maka 5 tips tadi. Pertama, apa tadi ya? Yang pertama, luruskan niat. Kemudian perbanyak hari-hari dengan ibadah. Ya, luruskan niat, perbanyak hari-hari dengan ibadah. Jangan tidur kelamaan, jangan hari-hari dengan tidur. Jauhi diri dari aktivitas media sosial, kurangi. Dan 5, jaga lisan kita dan perbuatan kita dari hal-hal yang tidak benar, yang sia-sia. Kalau 5 hal ini bisa kita lakukan, insya Allah puasa kita nggak sia-sia. Puasa kita bisa dinilai sebagai sebuah ibadah dan bisa melahirkan sebagai sebuah pahala. Oke guys, teman-teman semuanya, itu aja tips dari saya supaya puasamu tidak sia-sia. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini dan jangan lupa klik tombol subscribe biar channel ini semakin bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.